Jadi dari kanan ke kiri sudah jelas tadi berdasarkan definisi bahwa kalau busurnya kongruen, kalau sudut pusatnya kongruen maka busurnya kongruen tadi berdasarkan definisi. Nah, sekarang tinggal dari kiri ke kanan. Kalau busurnya kongruen, kalau busurnya kongruen kita tunjukkan sudut pusatnya kongruen. Ya. Nah, busurnya kongruen maka tali busur jelas kongruen sama panjang. Kalau busurnya panjangnya sama, tali busurnya sama. Kenapa? Karena lingkarannya sama atau kongruen. Nah, di sisi lain, karena lingkarannya kongruen atau lingkarannya sama, maka jari-jarinya sama panjang. Maka OQ, OS, PT, PPR, sama PET-nya sama panjang. Ya, ini sama panjang. Nah, berarti sisi OQ panjangnya sama dengan PR, OS dengan PT, QS dengan RP, RT tadi ya. QS dengan RT sama. Maka dalam postulasi sisi, maka segitiganya kongruen. Jadi segitiga ini kongruen dengan segitiga ini. Akibatnya apa? Sudut yang berkoresponden kongruen, sudut QOS dan RPT. Tiada lain QOS dan RPT adalah sudut pusat. Jadi betul sudut pusatnya kongruen. Kemudian teorema yang berikutnya yang lainnya, pada lingkaran yang sama atau kongruen, pada lingkaran yang sama atau kongruen, jadi bisa lingkarannya sama atau berbeda lingkarannya tapi jari-jarinya sama gitu. Dua tali busur kongruen, jika busurnya kongruen. Jika busurnya kongruen. Nah, jika busurnya kongruen. Konversnya pun benar. Pada lingkaran yang sama, tali busur kongruen jika busurnya Nah, ini cara buktinya persis sama dengan ini. Nah, kita ingin tunjukkan bahwa QS kongruen dengan RT, panjang busurnya. Nah, di sini adalah jika busurnya kongruen berarti tali busurnya kongruen. Tadi tali busur kongruen kalau sudutnya kongruen ya. Dari definisi busur kongruen jika sudut pusatnya kongruen. Oke. Sekarang kita punya di sini busurnya kongruen. Jika busurnya kongruen sudah jelas. Tadi karena busurnya kongruen maka tali busurnya kongruen. Ini tadi. Nah, kalau busurnya kongruen maka tali busurnya kongruen. Dari mana? Tadi kalau busurnya kongruen, kata ini, kalau busurnya kongruen maka sudut pusatnya kongruen. Jadi jika busur kongruen maka sudut pusat kongruen. Sudut pusat kongruen. Gini ya. Ini O tadi, ini Q, ini S tadi, gitu kan? Yang ini kita punya P, ini R ke sana, ini T ke sini, gitu kan? Gitu ya. Nah, sekarang kita punya QS busurnya kongruen dengan RT. Nah, tadi kata teorema yang pertama, kalau ini kongruen, maka sudut QOS kongruen dengan sudut RPT tadi ya. Sudah kita tunjukkan teorema sebelumnya. Nah, karena sudutnya kongruen, maka berdasarkan sudut sisi ya, QOS, berarti segitiga QOS kongruen dengan segitiga RPT. Ini sisinya mana? QO dengan RP
sudutnya QoS dengan RPT tadi ini kongruen, kemudian OS dengan PT, sehingga kita dapatkan segitiga kongruen. Karena segitiga kongruen, maka tali busur ini QS, akibatnya QS kongruen dengan RT gitu ya. Jadi betul bahwa kalau busurnya kongruen, maka dua tali busurnya juga kongruen. Konversnya juga berlaku. Konversnya berlaku, maka buktinya sama dengan ini ya. Konversnya. Nah, kalau tali busurnya kongruen, maka segitiganya berdasarkan sisi sudut kongruen, akibatnya segitiga kongruen sehingga sudutnya kongruen. Kalau busur ke tali busur ini ke sudut ya, karena sudutnya kongruen, maka berdasarkan yang ini, karena sudutnya kongruen, maka busurnya kongruen definisinya. Balik. Bisa dipahami? Nah, jadi alurnya yang kedua konversnya. Kalau bicara konversnya, kita mulai dari tali busur ya. QS kongruen dengan RT tadi ya. Karena kongruen, maka segitiga tadi apa? QoS kongruen dengan RPT kan gitu. Pakai sisi ya, sisi postulatnya. Nah, dari sini maka sudut QoS kongruen dengan sudut RPT. Nah, berdasarkan ini kata definisi tadi, maka busur QS kongruen dengan busur RT gitu ya. Definisi tadi. Oke. Itu. Udah yang itu tali busur kongruen. Oke. Berikutnya, teorema berikutnya. Kalau ditanyakan langsung potong aja. Teorema berikutnya, jika garis tengah atau diameter lingkaran, jika garis tengah lingkaran tegak lurus pada suatu tali busur, maka diameter tersebut membagi 2 sama besar tali busur dan busur yang bersangkutan. Oke, jadi ada lingkaran, kemudian garis tengahnya berarti dia melalui pusat, kemudian lingkaran itu memotong tali busur, karena tali busur di sana, memotong PT, ya. Ini katakanlah RQ, memotong PT gitu ya, memotong tali busur, maka katakanlah ini DS, motongnya berarti lurusin. Nah, ini sama panjang katanya. Nah, jadi diketahuinya adalah RQ diameter, kemudian PQ, tegak lurus dengan PT, IS,
Kemudian yang kita tunjukkan bahwa S titik tengah dari PT. Yang kedua Q titik tengah PT. Q titik tengah PT. Busur ya. Ada busur, ada tali busur. Nah, PT. Nah, kita buat garis bantu. Kita buat OP ke sana. Ini buat OP dulu. Buat OP sama OT ya. Nah, di sini jadi bentuk segitiga. Di mana OP dan OT jari-jari ya. Ini panjangnya sama dengan ini karena jari-jari. Kemudian OS sama dengan OS ya. Nah, jadi segitiga POS dengan TOS gitu. Maka sudut di ini panjang sama dengan ini. Kita tunjukkan ini panjangnya sama dengan ini ya. Kemudian ini PO dengan TO sama, jari-jari OS dengan OS sama gitu ya. Kemudian siku-siku ini siku-siku sama, sudut siku-siku jadi PSO dengan TOS ya. Jadi sudut, jadi OP kongruen dengan OT, ini jari-jari. Kemudian OS kongruen dengan OS, ini identitas. Kemudian sudut OS, kemudian sudut OSP kongruen dengan sudut OST, ini 90 derajat ya kongruen ukurannya. Nah, kemudian kita gunakan teorema sisi miring kaki siku-siku. Sisi miring, teorema berdasarkan teorema sisi miring kaki siku-siku. Kaki siku-siku kita dapatkan. Kaki siku-sikunya adalah ini, sisi miringnya ini, siku-sikunya ini ya. Oke, maka kita dapatkan segitiga OPS kongruen dengan OST. OSP dan OPS dan OTS ya. Nah, dari ini maka kita dapat segitiga OPS kongruen dengan segitiga OTS. Maka akibatnya karena segitiga kongruen maka sisi yang berkoresponden kongruen. Akibatnya maka PS kongruen dengan ST. Ya, tali busurnya ya. Di PS kongruen dengan ST. Akibat karena PS kongruen dengan ST sehingga S titik tengah dari PT. Tali busur PT. Nah, di sisi lain karena segitiganya kongruen maka oleh karena segitiga POS kongruen dengan segitiga TOS tadi, maka sudut pusat POS kongruen dengan TOS. Ya. Maka sudut pusat POS kongruen dengan sudut pusat TOS. Nah, karena sudutnya kongruen maka berdasarkan definisi tadi maka tadi karena Q segaris dengan S, karena Q segaris dengan S maka ini sama aja dengan sehingga kita punya POQ kongruen dengan sudut QOS. Ya, nah berdasarkan definisi tadi maka tali busurnya kongruen kalau sudut busurnya kongruen. Maka busur PQ kongruen dengan busur QS tadi. Nah, akibatnya apa? Sehingga Q titik tengah dari PS. PT sorry, nah PS. PQ QOT ya, PQ QT. QOT ini, sorry. POQ dan QOT ini PT QT, maaf. Ini PT. Nah, jadi sudah
kita bisa tunjukkan bahwa Q itu titik tengah dari PT. Nah, itu terkait dengan titik tengah dari tali busur yang dipotong oleh diameter lingkaran tegak lurus. Oke, berikutnya teorema berikutnya. Jika suatu tali busur memotong tali busur kedua, maka tali busur itu adalah diameter. Nggak salah. Jika suatu tali busur memotong tali busur sekaligus, salah. Jika suatu tali busur memotong tali busur kedua sekaligus memotong busurnya sama besar, sama panjang maksudnya, maka tali busur itu adalah tali busur itu adalah diameter dan tegak lurus pada tali busur kedua. Nah, gitu ya, tali busur kedua. Nah, jadi kita punya lingkaran, satu lingkaran. Kita kasih nama lingkaran O. Kemudian ada tali busur AB sini. Nah, kalau habis nanti kita lanjutkan ke pekan berikutnya. Pekan besok udah libur lagi ya. Tanggal 1-nya merah kalau salah. Jadi kita cari penggantinya ya. Nanti WA ininya kapan bisanya. Nah, kemungkinan sih online ya. Jadi kita gunakan waktunya di luar hari Kamis berarti, di luar tanggal merah. Untuk mengganti pertemuan yang tidak bisa dilakukan karena libur gitu ya. AB, kemudian ada ide yang memotong tali busur AB gitu ya. Sama dengan tadi ya sebenarnya. Cuma ini memastikan bahwa AB tegak lurus dengan ED. Ini ED. Motong di C misalkan situ. Ini O-nya situ. Tadi gini ya. Kita hubungkan nih AD dengan BD.
di mana ED memotong tali busur, ED memotong AB, tali busur AB. Kemudian AC sama panjang ya. Jadi diketahuinya memotong tali busur sekaligus memotong busur sama panjang. Jadi AC kongruen dengan BC. AC kongruen BC. Kemudian AD sama, tali busur sama AD kongruen dengan BD, dengan busurnya. Nah, kita ingin tunjukkan, ini diketahui ya. Kita akan tunjukkan bahwa ED memotong O karena dia pusat gitu. Kemudian ED tegak lurus, ED tegak lurus AB. Oke. Oke. Karena busurnya tadi kongruen, jika suatu tali busur memotong tali busur kedua sekaligus memotong panjang, dia AC bisa diketahui ya. Kemudian nah ini dari yang ketiga ya. Jadi AC kongruen dengan BC, kemudian CD kongruen dengan D, kemudian AD kongruen dengan BD berdasarkan teorema sebelumnya, yaitu teorema lingkaran yang sama atau kongruen, dua tali busur kongruen jika busurnya kongruen. Di sini busurnya kongruen ya. AD kongruen ini akibat dari AD kongruen BD berdasarkan teorema sebelumnya. Karena busurnya kongruen maka tali busurnya kongruen. Dari tiga ini maka segitiga ACD kongruen dengan segitiga BCD. Nah, karena ACD dan BCD kongruen, maka sudut ACD kongruen dengan sudut BCD. Nah, ini akibat dari kongruensi ya. Akibat kongruensi. Nah, di sisi lain ACD BCD ini pasangan segaris. Sudut ACD pasangan segaris. Pasangan segaris. Pasangan segaris dengan sudut BCD. Sehingga apa artinya? Siku-siku ya. Sehingga sudut ACD dan sudut BCD ini siku-siku ya. Karena jumlahnya 180, keduanya sama, maka dia siku-siku. Nah, karena siku-siku maka ED tegak lurus dengan AB. Karena siku-siku berarti ED tegak lurus dengan AB. Jadi udah yang satu tegak lurus sudah, tinggal menunjukkan melihat titik pusat. Nah, kita punya ED tegak lurus dengan AB, di sisi lain AC kongruen dengan BC tadi.
AC kongruen dengan BC. Nah, maka kita bisa katakan, nah ini memenuhi syarat bahwa DE ini adalah sumbu AB ya, sumbu AB. Karena memotong tegak lurus sama besar, oke, DE. Nah, OA dan OB kongruen ya, karena dia jari-jari. OA di sisi lain OA dan OB itu kongruen karena dia jari-jari. Dimana dengan O ini termuat pada kenapa? Karena jarak OA dan OB sama, maka maka titik O dilalui oleh DE. Kenapa? Karena DE adalah sumbu tadi. Ya, karena DE sumbu, maka DE melalui titik O akibat dari jarak OA dan OB sama. Ya, di OA dan OB kan sama jari-jari. Maka ED ini pasti melalui O. Kenapa? Karena ED di sini adalah sumbu bagi AB, artinya dia sumbu bagi semua titik yang mempunyai jarak yang sama, ya. Jarak yang sama di dalam lingkaran, gitu ya. Jadi ini salah satu OA dan OB. Nah, karena OA dan OB sama berarti titik O dilalui oleh ED. Karena ED melalui titik O, maka ED kita sebut dia diameter, gitu ya. Sehingga DE merupakan diameter. Jadi sekali lagi kita mulai berawal dari segitiga ACD dan BCD, ya, di mana AC dan BC kongruen diketahui, kemudian CD dan CD identitas, kemudian AD BD kongruen karena busur AD dan BD kongruen. Karena busur AD BD kongruen, maka tali busurnya kongruen, kata teorema sebelumnya, ya, akibat itu. Sehingga segitiga ini ACD dan BCD kongruen. Karena segitiganya kongruen, maka sudut ACD dan BCD kongruen. Sudut ACD dan sudut BCD adalah pasangan segaris. Karena dia kongruen, maka dua-duanya siku-siku. Karena pasangan segaris jumlah 180. Duanya sama, berarti siku-siku. Akibatnya ED dan AB tegak lurus, ya, karena memotong 9 siku-siku. ED tegak lurus AB. Di sisi lain, AC kongruen dengan BC. Karena tegak lurus, kemudian jarak AC dan BC sama, maka DE dikatakan sebagai sumbu pada AB. Kalau dia sumbu pada AB, maka titik-titik yang berjarak sama kiri dan kanan pasti dilalui oleh ED, gitu. Salah satunya OA dan OB. Karena OA dan OB jaraknya sama, maka dari mana OA dan OB jarak sama? Jangan sama jari-jari. Nah, yang dilalui sama, maka titik O dilalui oleh ED. Karena O ini pusat, berarti ED ini adalah diameter tadi. Nah, sampai sini dulu ya. Sampai terkait dengan materi. Kita akan lanjutkan pekan depan. Mohon minta waktunya ya, di luar hari Kamis. Kalau Jumat jangan ya, karena saya ada kelas. Kemungkinan kalau Rabu nggak tahu ada sidang atau enggak, atau seminar. Kemungkinan yang aman itu Sabtu ya, atau Selasa atau Senin. Nanti dibicarakan saja dengan teman-teman yang lain. Oke, itu ya. Untuk hari ini kita lanjutkan nanti pekan depan dengan waktu yang telah ditentukan. Ada yang tanyakan sebelum saya akhiri?
Cukup ya? Sampai ketemu pekan depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.